Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita yaitu pelajaran tentang kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab. Untuk Jumat malam jadwal kita adalah belajar ilmu nahwu. Nah, dengan membaca buku Matnul Ajrumiyah, Matan al-Ajrumiyah, karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimallahu taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada kalimat fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba'u wat ta'u. Itu tentang apa itu? Tentang isim. Ya. Ma makna isim? Apa makna isim? Untuk pemula bahasa Indonesia aja enggak apa-apa, semampunya. Apa makna isim? Kata yang memiliki makna tapi tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kata yang memiliki makna tapi tidak berkaitan dengan waktu. Nah, isim di dalam bahasa Arab itu bisa dikenali dengan tanda-tandanya. Nah, ada berapa tandanya dalam kitab ini? Ada 4. Apa saja? Khafat, tanwin, ya, masuknya alif lam, sama dan adanya huruful khafat atau huruf jar. Nah, mana khafat? Apa mana khafat? Ya, jadi kalau kita dengar istilah khafat itu adalah tanda atau harokat kasrah. Nah, nama lain khafat apa? Jar. Ya. Nama lain khafat itu jar. Nah, jadi yang namanya isim, nah itu diantara tanda-tandanya dia bisa khafat atau bisa jar atau bisa berakhiran dengan harokat kasrah. Nah, gitu pemahamannya seperti itu. Itu isim. Nah, kenapa bedanya sama fiil? Nanti fiil nggak bisa gitu. Fiil nggak bisa kasrah. Ya. Kemudian tanda yang kedua yaitu apa? Tanwin. Ya. Apa itu tanwin? Ya, harakat ganda atau mematikan nun sukun. Tapi untuk tandanya itu harokatnya ganda, seperti dhammah tanwin. Nah, dhammahnya 2, dhammatain. Itu istilah bahasa Arab. Dhammatain, dhammatain itu artinya dhammah 2. Fathatain itu artinya fathah 2. Kasratain itu artinya kasroh 2 kasroh di situ. Nah, sehingga berbunyi ada nun sukun di belakangnya. Nah, seolah-olah berbunyi nun sukun seperti an, in. Nah, itu isim. Kemudian kalau dukhulil alifil walam, nah, mudah ya, itu kemasukan huruf alif lam. Contohnya apa misalkan? Ya, masjidun menjadi al masjidu, baitun menjadi al baitu. Nah, kemudian bisa kemasukan huruful khafat atau huruful jar.
yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba. Wal ba'u, yang dimaksud dengan wal ba'u apa? Huruf ba, yaitu yang bunyinya bi. Nah, wal kafu, yang dimaksud dengan al kaf, huruf kaf yang berharokat bunyinya ka. Sedangkan al lamu, huruf lam, harokatnya bisa kasrah, bisa fathah, bisa li, bisa la. Masih ingat kemarin kapan huruf lam berharokat fathah? Ketika nyambung dengan domir, seperti lahu, lahuma, lahum gitu. Nah, kapan dia berharokat kasroh? Li, ketika bertemu dengan isim yang dohir, yang punya nama seperti li Zaidin, li Muhammadin. Nah, maka dia menjadi li. Kemudian huruful qasam. Apa itu huruful qasam? Huruf yang digunakan untuk bersumpah, yaitu huruf wawu atau ba atau ta. Nah, sudah setoran semua ke teman-temannya? Koordinatornya minta tolong nanti itu ya, di apa? WA teman-teman kelompoknya yang sudah di WA-kan ke saya, siapa aja. Kita lanjut aja, kita tambah berikutnya. Kalimat berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah taala, berkata muallif atau musannif, itu sama saja. Jadi kalau kita baca kitabnya para ulama, kita awali dengan qala al-musannif atau qala al-muallif, itu sama. Kadang kita dengar seperti itu. Artinya berkata penyusun kitab. Kalau sudah meninggal kita doakan juga rahimahullah taala, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Berikutnya wal fi'lu. Nah, wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nis sakinati. Nah, untuk matan kita baca yang buku ini dulu ya, sambil kita hafalkan. Kita baca bareng-bareng. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nis sakinati. Nah, artinya dan fi'il yu'rafu, dikenali. Nah, fi'il itu dikenal biqad, dengan qad, dan sin, dan saufa, dan ta'nis sakinati. Itu terjemahannya. Kita jelaskan. Bisa dicoret-coret yang di buku tabel, yang jadwal. Jadi ini yang disebut dengan alamatul fi'li, ya, tanda-tanda fi'il. Yang pertama yaitu qad. Nah, artinya bukan qad ini fi'il, tapi kata setelahnya, nah, ini pasti fi'il. Jadi qad pasti nyambung ke fi'il. Kemudian yang kedua, as-sinu. Ini maksudnya adalah huruf sin, harokatnya fathah. Nah, ini nanti nyambung dengan fi'il. Jadi ini fi'ilnya, ini ciri-cirinya ada huruf sin sebelumnya. Kemudian yang ketiga, saufa. Maka ini juga nyambung, setelahnya adalah fi'il. Kemudian yang keempat, ta'ut ta'nisi
as-sakinati. Nah, ta tanis sakinah itu maksudnya adalah ini kalau ini di belakang. Jadi depannya ada fiil, maka di belakangnya ada ta tanis sakinah. Nah, ini ta tanis sakinah. Nah, ini alamat fi'il. Jadi yu'raful wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wasaufa wa ta'i tanis sakinah. Dan fi'il itu bisa dikenal dengan tanda adanya qad, kemudian sin, kemudian saufa dan ta tanis sakinah. Nah, untuk yang qad, nah, contohnya kita kasih contoh. Di sini ada kata qad. Nah, ini ada kata seperti ini. Sedangkan kita kemarin di pelajaran syaraf sudah tahu tulisan seperti ini ada beberapa kemungkinan bacaan. Nah, ada beberapa kemungkinan bacaan. Kan bisa dibaca kataba. Nah, bisa dibaca apa lagi? Kutiba. Bisa dibaca kutubun, bukan kitabun. Kalau kitabun tulisannya ini ada alifnya. Nah, ini fokus yang sini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tanda-tanda isim. Kata seperti ini bisa kemasukan huruf jar, misalkan fi. Apa arti fi? Di dalam. Nah, kalau sebelumnya ini huruf jar kan? Nah, ini kan huruf jar atau huruf khafad. Maka setelahnya ini isim apa fi'il? Isim. Padahal tulisannya sama. Berarti ini enggak mungkin dibaca kataba atau tidak mungkin dibaca kutiba. Maka ini pasti dibaca fi belakangnya kasrah nih. Nah, maka dibaca fi kutubin. Ini jadinya ini isim. Ini kategori isim. Nah, kalau di sini misalkan qad, maka ini tidak mungkin setelahnya ini kasrah tanwin, ini tidak mungkin. Karena qad ini alamat fi'il. Maka di sini setelahnya adalah fi'il. Bisa dibaca qad kataba. Nah, jadi tulisan seperti ini ada beberapa kemungkinan cara baca. Kalau sebelumnya huruf jar, maka pasti ini isim, nggak mungkin fi'il. Tapi kalau sebelumnya ini qad, maka ini pasti fi'il, nggak mungkin dia isim. Paham? Jadi ada perbedaan tuh di situ. Nah, kayak gini tuh kita pahami dulu. Antum paham, alhamdulillah. Masalah hafal matannya aja itu. Matanya yang dihafalkan, matanya pendek. Kalau penjelasan seperti ini kan panjang sekali itu. Banyak nanti penjelasannya. Nah, jadi ini qad kataba. Nah, kemudian fi'il itu sendiri. Nah, karena ini membahas fi'il ya. Fi'il itu sendiri, maka kita juga perlu mengetahui di pelajaran syaraf kita sudah mengenal. Ini ada fi'il kan? Nah, di pelajaran syaraf kita sudah mengenal tasrifan fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul. Naam. Ingat ya, sudah hafal lah? Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Nah, kesimpulannya dari tasrifan itu fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ul, fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari. Yang ketiga fi'il al-amr. Fi'il amr. Nah, jadi fi'il itu ada 3, fi'il madhi, mudhari dan amr. Kok di sini tidak ada masalah. Ini antum catat, silahkan di pelajaran syaraf nanti akan terulang. Jadi memang di buku Matan Jurumiyah memang ini ringkas banget ini. Nah, maka kita jelaskan di dalam penjelasannya. Di fi'il ada 3, ada madhi, mudhari sama amr.
Nah, untuk kata qad di sini dia bisa masuk fi'il madhi dan bisa masuk fi'il mudhari. Berarti di sini bisa qad yaktubu, bisa pula qad kataba, bisa pula qad yaktubu. Nah, yaktubu. Maka ini pasti fi'il. Setelah qad pasti fi'il. Nah, qad ini fi'il, qad ini fi'il. Cuman fi'ilnya belum tentu fi'il madhi. Nah, untuk qad ini bisa masuk ke madhi dan mudhari. Nah, jadi ini bisa masuk ke fi'il madhi. Ini bisa masuk ke fi'il mudhari. Nah, artinya apa? Artinya berbeda. Kalau di dalam fi'il madhi seringnya, ini saya kasih kebanyakannya dulu, meskipun nanti seiring perjalanan waktu kita dapat faedah-faedah lain. Jadi namanya belajar itu ada tahapannya. Pertama kita kasih yang mudah-mudah dulu. Nah, yang sering atau paling banyak digunakan, qad masuk fi'il madhi, maknanya adalah sungguh. Ini artinya sungguh. Kataba telah menulis. Sungguh telah menulis. Adapun qad masuk fi'il mudhari, kebanyakannya itu adalah kadang atau sedikit. Ya, terkadang sedang menulis. Nah, kemudian cara menerjemahkan juga, karena kita pemula kita harus lengkap menerjemahkannya. Fi'il madhi ya telah menulis, kalau fi'il mudhari sedang menulis. Meskipun nanti kalau sudah terbiasa, sudah lancar kaidahnya, ilmu alatnya kita sudah tahu, kalau misalkan baca kitab kita tidak perlu menyebutkan telahnya, tidak apa-apa. Misalkan qad kataba Muhammadun, kita terjemahkan aja Muhammad menulis, itu tidak masalah. Nah, yaktubu Muhammadun, Muhammad menulis. Tapi kalau untuk dasar kita harus tahu, harus dilengkapi dengan penerjemahannya telah, sedang, karena ini menunjukkan adanya fi'il madhi, fi'il mudhari. Ini tentang qad. Paham? Ini perbedaan qad dia masuk ke fi'il. Nah, sedangkan di sini fi atau huruf jar dia masuknya ke isim. Padahal sama-sama ini. Tambah apa? Tulisannya sama. Contoh lainnya misalkan ada tulisan seperti ini. Ini fi ya, huruf jar. Nah, huruf jar. Nah, ini ada qad juga. Nah, ini qad tak tulis ini. Qad. Tulisannya sama. Nah, yang setelah fi maka ini isim apa fi'il? Ini isim, dan fi itu mempengaruhi akhirannya. Akhirannya pada huruf ini, 3 huruf kan. Bahasa Arab kan asalnya 3 huruf. 1, 2, 3. Di sini kasrah dia. Nah, kalau qad itu dia maksudnya fi'il. Ini fi'il madhi. Belakangnya fathah. Ini sami'a. Ini hu. Ini fi sam'i. Nah, i kemudian domir belakang hu. Kalau sebelumnya i, maka hu-nya jadi apa? Jadi i, fi sam'i hi, bukan fi sam'ihu, meskipun boleh tapi jarang dipakai. Maka fi sam'ihi ya, ini dia isim karena dia kemasukan huruf jar. Kalau ini dia fi'il karena dia kemasukan qad. Artinya beda. Kalau ini tadi fi sam'i itu di pendengarannya. Nah, di pendengarannya, pada pendengarannya. Kalau qad sami'ahu artinya dia telah mendengarnya. Telah mendengarnya, sungguh telah mendengarnya. Jadi beda. Nah, di sini tadi juga gitu. Ini fi kutubin artinya dalam kitab-kitab. Nah, kutubin itu jamaknya kitab, di dalam kitab-kitab. Kalau qad kataba ini kan sama tulisannya tapi artinya berbeda. Ini sungguh telah menulis. Nah, ini penjelasan tentang qad. Paham? Insyaallah. Luas banget ya bahasanya ya.
Ya. Yang penting kita tahu inti pelajaran hari ini adalah tanda fiil bisa kemasukan qad. Artinya apa? Ketika kita lihat ini ada qad, maka setelahnya apa? Fiil. Itu pasti. Itu mesti, itu udah kaidah. Setelah qad, ini maka ini fiil. Nah, beda kalau ini setelah fi maka ini dia isim. Setelah fi ini dia isim. Setelah qad maka ini fiil. Nah, itu bedanya. Nah, berikutnya yang kedua, asinu. Asinu di sini sin. Kenapa tulisnya asinu? Nah, karena dia satu huruf. Karena satu huruf maka kita tulis sebagaimana orang Arab mengucapkan. Misalkan satu hurufnya kayak gini. Ini huruf apa? Alif. Maka kalau kita mengatakan ini alif berarti kita katakan alifu. Nah, alifu. Alif kan ini. Ini huruf ba, maka kita katakan ba'u. Nah, itu huruf sin, maka kita katakan ya, asinu. Nah, jadi kalau satu huruf dibaca, ditulis sebagaimana bunyinya. Alif ya tulis saja al-alifu, ba dibaca al-ba'u. Nah, makanya sering disebutkan al-alifu wal-lamu. Kan kemarin gitu. Wa dukhuli al-alifi wal-lami. Kemasukan alif dan lam. Ini cara penulisan. Lah, sin di situ. Jadi dia ini tadi qad masuk ke mudhari. Qad masuk ke madhi. Ini bisa dua. Nah, sedangkan sin dan saufa ini masuknya ke fi'il mudhari. Khusus pada fi'il mudhari saja. Kenapa khusus masuk kepada fi'il mudhari? Karena sin atau sa itu artinya akan. Nah, ini terjemahannya akan. Saufa juga gitu. Saufa terjemahannya juga akan. Sama, terjemahnya sama. Cuman ada sedikit perbedaannya. Kalau sin itu akannya dalam waktu dekat, kalau saufa itu akannya nanti agak lama. Jadi penggunanya nanti dipilih-pilih. Nah, ketika sin dan saufa itu masuk ke fi'il mudhari, maka contohnya di dalam Al-Qur'an banyak kan? Contohnya yang sin sa ya lamuna. Ya. Ini sin. Kemudian ini ya lamuna. Ini dia mudhari. Dia mudhari. Nah, kalau sin itu kan satu huruf. Satu huruf kalau nulis langsung tanpa spasi. Tempelkan aja. Gitu. Karena dia satu huruf maka langsung nempel. Saya lamuna. Adapun saufa karena dia lebih dari satu huruf, 3 huruf kan, 1, 2, 3, maka saufa dalam Al-Quran saufa ta'lamuna. Saufa ta'lamuna. Nah, ini saufa, ini dia mudhari. Nah, setelah saufa dan sin pasti fi'il mudhari. Itu kaidahnya gitu. Tidak mungkin setelah sin atau saufa itu isim. Tidak mungkin setelah sin atau saufa itu fi'il madhi. Tidak mungkin. Jadi qad itu bisa masuk ke fi'il madhi dan mudhari, sedangkan sin dan saufa khusus pada fi'il mudhari. Khusus pada fi'il mudhari. Jadi kita sudah tahu kan ada fi'il, ada madhi, ada mudhari, ada amr. Mahfum insyaallah. Jadi setelah sin itu pasti dia fi'il mudhari. Setelah saufa juga dia adalah fi'il mudhari. Kalau saya lamuna
ya'lamuna. Artinya apa? Ini beda dengan ta'lamuna. Kalau ya'lamuna ini mereka. Mereka akan mengetahui. Ya'lamuna itu mereka. Kalau saufa ta'lamun artinya kalian akan mengetahui. Nah, jadi beda ya'lamuna sama ta'lamun, beda huruf ya sama huruf ta, itu pengaruh apa? Pelakunya berbeda. Nah, nanti disorof. Ini kan perubahan dari satu kata menjadi kata yang lain, itu disorof. Sama akan kita pelajari itu. Nah, itu untuk sin dan saufa. Kemudian yang keempat, tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah di sini dia khusus. Ya, untuk tak ta'nis sakinah dia khusus masuk pada fi'il madhi. Khusus pada fi'il madhi. Jadi di sini bisa fi'il madhi, bisa mudhari, ini khusus mudhari, ini khusus fi'il madhi. Nah, ibaratnya gampangannya ya, kalau kita pernah dengar kata kalau dalam isim ya, meskipun tidak disebutkan di alamat isim, tanda isim, tapi sering kita dapatkan, misalkan kita baca tulisan seperti ini. Nah, ini bacanya apa? Muslimun. Tahu kan muslimun? Tulisannya seperti ini ya gitu. Nah, kalau kita tambah tak marfuthah, ya, bacanya gimana? Muslimatun. Nah, sama muslim, muslimatun. Muslim, muslimatun. Bedanya apa muslim sama muslimah? Laki-laki sama perempuan. Muslimun itu mudzakkar, muslimatun itu perempuan. Nah, fi'il itu ibaratnya juga bisa seperti ini, tapi khusus fi'il madhi. Nah, fi'il madhi yang sudah pernah kita pelajari di syarah, misalkan yang sudah di sini yang ada ya, kataba. Kataba itu terjemahannya dia seorang laki-laki telah menulis. Kalau kita tambahi tak ta'nis sakinah, nah, maka artinya dia perempuan telah menulis. Nah, kalau cuman kataba ini artinya dia laki-laki telah menulis. Nah, jadi ada kataba, ada katabat. Nah, selain seperti ini ada muslimun, muslimatun. Tak ta'nis sakinah itu artinya apa? Artinya ta'u itu huruf ta. Huruf ta kan ini, huruf ta. Ta'nis yang menunjukkan makna perempuan. Jadi tak ta'nis ini yang menunjukkan makna perempuan ini. Perempuan itu simbolnya gini ya. Nah, jadi huruf ta menunjukkan makna perempuan, sakinah itu harokatnya sukun. Mana sukun? Nih sukun. Nah, nih sukun. Beda kalau isim muslimun, muslimatun, kok nggak sukun? Nggak boleh. Isim tidak boleh sukun. Tidak ada tanda isim sukun, maka dia harus ada harokatnya, ada di sini tanwin, muslimun, muslimatun. Nah, kita seringnya dengarkan kata muslimah. Muslimah itu diwaqaf cara bacanya, diberhentikan muslimah gitu. Nah, kata apapun, nah, selama dia fi'il madhi, maka bisa dimasuki ta'nis sakinah. Apa saja kemarin fi'il madhi yang kita dapatkan? Qatala, maka jadi qatalat. Nasara, maka menjadi nasarat, dan seterusnya. Nah, kalau qatala ini artinya dia laki-laki telah
membunuh. Kalau qatalat, dia perempuan telah membunuh. Nasara, dia laki-laki telah menolong. Nasarat, dia perempuan telah menolong. Nah, ini untuk tanda yang keempat, tak taknis sakinah. Hal indakum soal atau iskal, ada pertanyaan atau yang bingung? Nah, jadi tak tanis sakinah itu juga alamat atau tanda untuk siapa? Tak tanis sakinah untuk fiil. Kalau isim boleh enggak berarti kemasukan tak tanis sakinah? Enggak boleh, enggak mungkin. Seandainya ada kata kalau belakangnya tak, nah, tergantung harokatnya. Kalau taknya sukun maka dia pasti fiil. Nah, kalau isim enggak mungkin ada sukun. Ada pertanyaan? Tambah satu baris, yaitu wal harfu. Ya. Nah, itu tadi tentang fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'i ta'nisis sakinah. Kemudian yang berikutnya wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya, kita baca bareng-bareng dulu. Wal harfu, ya. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya. Artinya dan huruf ma la yasluhu, apa yang tidak. Yasluhu itu arti aslinya itu dari kata soluha, yasluhu, solih. Pernah dengar kata solih? Apa artinya? Baik. Nah, arti aslinya itu baik. Ma la yasluhu, apa yang tidak baik, ma'ahu bersamanya, dalilul ismi, dalilnya isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pula dalilnya fi'il. Maksudnya kalau kita terjemahkan lebih enaknya, yasluhu itu bisa diterjemahkan dengan arti pantas. Jadi wal harfu dan huruf adalah apa yang tidak pantas bersamanya, dalilul ismi, dalilnya isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pula dalilnya fi'il. Sudah tahu apa makna dalil? Sering kan kita dengar kata dalil, kita pelajaran ikut kajian-kajian, dalil. Apa itu dalil? Petunjuk, ya, dari kata dalla yadullu, petunjuk yang menunjukkan. Jadi kita sudah belajar petunjuknya isim. Petunjuknya isim apa saja? Khafat, terus tanwin, alif lam, huruful khafat atau huruf jar. Itu namanya dalilnya isim, petunjuk untuk isim. Nah, kenapa? Ada misalkan tadi yang pertama ada kasroh belakangnya, berarti kan khafat. Oh, ini petunjuk untuk isim. Itu namanya dalil isim. Tanwin, oh ini petunjuk kalau ini isim, tanwin. Nah, kemudian dalil fi'li yang ini barusan kita pelajari. Oh, ada kata qad. Oh, ini petunjuk kalau setelahnya itu pasti fi'il. Oh, ada huruf sin, ada saufa. Oh, berarti setelahnya itu adalah fi'il. Jadi petunjuk namanya dalil. Nah, sedangkan huruf itu apa yang enggak pantas bersamanya,
dalilnya isim maupun dalilnya fi'il. Artinya apa? Dalam bahasa Arab huruf itu adalah asalnya, asal huruf itu. Sedangkan isim dan fi'il itu dibentuk dari huruf-huruf. Nah, makanya kemarin di pelajaran apa namanya sorof ya kan, ada perbedaan antara huruf yang mabani sama ani. Di sini ya malah ya sudah kita sampaikan kan, huruf ada dua, ada huruf ma'ani dan ada huruf mabani. Sehingga kalau kita misalkan dapat tulisan, nah, atau itu kita tulis ya tentang huruf. Wal harfu ma la yasluhu mahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, kurang ini. Nah, seperti ini misalkan nah, wawu. Wawu ini isim, fi'il atau huruf? Huruf. Kenapa? Nah, gitu. Karena tidak bisa kemasukan tanwin, kan itu. Nggak pernah dengar toh kata wawu itu bunyinya wan, wun, win, gitu. Nggak bisa bertanwin. Ya tadi apa? Nggak bisa hafat dulu. Nggak pernah kan kita dengar kata wi, itu aja. Wa kan tetap wa. Dia nggak ada yang kasroh wi. Atau nggak bisa bertanwin. Atau ketika dia tidak bisa kemasukan alif lam ketika dalam kalimat seperti ini, wa ya wa itu, dia satu huruf. Atau tidak bisa kemasukan huruf jar. Nah, itu tadi tanda-tanda isim. Maka dia bukan isim. Coret dari barisan isim. Nah, tanda-tanda fiil tidak pernah ada qad wa, gitu aja nggak ada. Sawa itu aja nggak ada. Saufa wa nggak ada. Wat gitu aja nggak ada. Masukkan tanda yang tidak ada, maka semua alamat isim ataupun alamat fiil nggak bisa masuk ke huruf wawu. Maka wawu ini adalah huruf, bukan isim, bukan fiil. Seperti misalkan yang dua kata, misalkan ini la. Nah, la ini juga termasuk huruf dia, bukan isim, bukan fiil. Karena semua alamat isim yang sudah kita sebutkan maupun alamat fiil yang barusan kita pelajari tidak mungkin masuk ke kata la. Maka la itu adalah huruf. Mafhum maksudnya? Nah, jadi kita tahu. Nah, jadi misalkan kalau manusia kan pak jelas ya, laki-laki sama perempuan, misalkan gitu. Laki-laki ciri-cirinya seperti ini. Perempuan ciri-cirinya seperti ini. Lah kalau tidak ada ciri-ciri laki-laki, ciri-ciri perempuan, nah ini wong ngopoan ra cetha itu. Nah, kalau manusia jelas. Nah, kalau kita memahami huruf ibaratnya seperti itu. Oh, ini ciri-ciri fiil tidak masuk, ciri-ciri isim tidak masuk, berarti dia huruf. Gitu. Paham ya? Itu tadi hanya logika saja seperti itu. Paham? Itu untuk pelajaran kita hari ini. Tidak ada pertanyaan? Silakan dihafalkan 2 baris nih. 2 baris ya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'i ta'nis sakinati. Wal harfu ma la yaslu ma'hu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pelajaran kita untuk yang ba'dal maghrib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.